Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahul Gonzales, NIM 19137727. Saya pada mata kuliah ilmu tambang sesi Senin pukul 13.20 sampai 15.50. Pada kesempatan kali ini saya akan praktikum acara 1, yaitu pengukuran topografi dengan sistem polar. Pada praktikum ini kita menggunakan peralatan berupa yang pertama itu perlengkapan safety berupa helm safety, rompi, dan sepatu safety. Selanjutnya itu kilometer untuk mengukur miring yang akan kita gunakan pada HP. Selanjutnya itu kompas untuk mengukur azimut yang akan kita gunakan juga pada HP. Selanjutnya meteran atau kita ukur. Di sini saya menggunakan meteran untuk mengukur jarak. Tidak lupa pula yalon. Ini saya menggunakan yalon berupa kayu. Dan pen ukur itu kayu pendek yang akan menjadi titik-titik saya berikutnya yang akan saya ukur. Pada praktikum ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah pergi ke lokasi. Sekarang kita sudah di lokasi, selanjutnya itu kita menentukan titik awal atau titik P menjadi pusatnya, itu ini titik P yang akan saya gunakan. Sedangkan titik 1 saya berada di sana. Titik 2-nya di sini, titik 3-nya di sini, titik 4 di sini, titik 5 di sini, dan titik 6-nya di sini. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengetahui arah utara pada lokasi praktikum ini. Kita mengetahui arah utara dengan menggunakan kompas pada HP. Dengan menggunakan kompas pada HP, saya mendapatkan arah utara kita berada di sana. Pertama-tama saya akan melakukan pengukuran pada titik P1. Yang harus kita lakukan pertama kali yaitu mengukur jarak dari titik P ke titik P1. Dengan menggunakan meteran, saya mendapatkan jarak dari titik P ke titik P1 sepanjang 5 meter. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengukur azimut dari utara ke titik P1. Dengan menggunakan kompas, saya mendapatkan azimut dari utara ke titik P1 sebesar 200 derajat. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengukur sudut miring dari titik P ke titik P1 dengan menggunakan kilometer pada HP. Dengan menggunakan kilometer pada HP, saya mendapatkan sudut miring dari titik P ke titik P1 sebesar 3 derajat. Setiap data yang kita dapatkan dari titik P ke titik P1 tadi kita catat dalam buku catatan. Setelah selesai dari titik P ke titik P1, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dari titik P ke titik P2. Titik P2 kita berada di sana, yaitu jalur dari titik P1 tadi saya pindahkan ke titik P2 agar mempermudah pengukuran. Sama halnya dengan titik P1 tadi, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengukur jarak dari titik P ke titik P2 dengan menggunakan meteran. Dengan menggunakan meteran, saya mendapatkan jarak dari titik P ke titik P2 sebesar 3 meter. Setelah mengukur jarak, selanjutnya kita akan mengukur azimut dari utara ke titik P2 dengan menggunakan kompas pada HP. Dengan menggunakan kompas pada HP, saya mendapatkan azimut dari utara ke titik P2 sebesar 150 derajat. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengukur sudut miring dari titik P ke titik P1 dengan menggunakan kilometer pada HP. Dengan menggunakan kilometer pada HP, saya mendapatkan sudut miring dari titik P ke titik P1 sebesar 2 derajat.
Ini. Setiap data yang kita dapatkan dari titik P ke titik P2 tadi kita catat dalam buku catatan. Pada praktikum ini saya menggunakan 6 titik, itu P1 sampai P6, tapi pada praktikum ini saya hanya mengukur dari titik P1 sampai P2 saja untuk ditunjukkan. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran dari titik P ke titik P3, P ke titik P4, P ke titik P5, dan P ke titik P6. Sama prosedurnya seperti yang saya lakukan pada titik P ke P1 tadi dan P ke P2 tadi. Setelah melakukan praktikum di lapangan, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pengolahan data dan pembuatan laporan. Setelah melakukan praktikum di lapangan, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data dan pembuatan laporan. Setelah membuat sketsa, selanjutnya kita salin data praktikum kita kemarin ke tabel praktikum seperti ini. Selanjutnya kita lakukan pengolahan data. Koordinat awal kita adalah 10xx, karena dua angka terakhir dari NIM saya adalah 27, maka koordinat x1 saya adalah 1027. Selanjutnya kita lakukan pengolahan dari titik P ke titik P1. Pertama-tama kita cari nilai HD dengan rumus jarak meteran dikali cos kilometer. Jarak meteran yang kita dapatkan tadi adalah 5 meter. Cos kilometernya berarti 3 derajat. 5 meter dikali cos 3 derajat sama dengan 4,993147674 meter. Setelah menghitung nilai HD, selanjutnya kita melakukan perhitungan terhadap nilai VD dengan rumus jarak meteran dikali sin kilometer. Jarak meteran tadi adalah 5 meter dan sudut kilometernya adalah 3 derajat. Kita kalikan dengan sin. 5 meter dikali sin 3 derajat adalah 0,261679,781 meter. Selanjutnya kita hitung nilai dx. Nilai dx kita hitung dengan rumus HD dikali sin sudut pada kompas. Nilai HD yang kita dapatkan tadi adalah 4,993147674. Dan sudut kita pada kompas kita dapatkan tadi 210 derajat. Nilai HD dikali sin 210 derajat hasilnya adalah minus 2,496573,837 meter. Selanjutnya kita hitung nilai DY. Nilai DY kita hitung dengan menggunakan rumus HD dikali cos sudut pada kompas. Seperti yang tadi, nilai HD kita adalah segini dikali cos 210 derajat, sehingga mendapatkan hasilnya negatif 4,324192,731 meter. Sedangkan nilai DH adalah sama dengan nilai VD, yaitu 0,261679,781 meter seperti VD ini. Selanjutnya kita lakukan pengolahan dari titik P ke titik P2. Pertama kita cari nilai HD dengan rumus jarak meteran dikali cos sudut pada kilometer. Jarak kita tadi 3 meter dan sudut miringnya 2 derajat, maka kita kalikan 3 meter dikali cos 2 derajat. Hasilnya itu 2,998172481 meter. Selanjutnya kita cari nilai VD dengan rumus jarak meteran dikali sin sudut dari kilometer. 3 meter dikali sin dari 2 derajat. Hasilnya adalah 0,10469849 meter. Selanjutnya kita cari nilai dx dengan rumus HD dikali sin sudut pada kompas. kita masukkan nilai yang di sini tadi dikali sin sudut pada kompas adalah 150 derajat. Hasilnya adalah 1,4990862441 meter. Selanjutnya kita cari nilai DY dengan rumus HD dikali cos sudut pada kompas. Kita masukkan nilai HD tadi dikali cos sudut pada kompas tadi 150 derajat. Hasilnya adalah min 2,596493,533 meter. Sedangkan nilai DH sama dengan nilai VD yang kita dapatkan tadi, yaitu 0,10469849 meter. Selanjutnya kita cari koordinat X2 dengan rumus X1 ditambah HD
dikali sin azimut dari pengukuran kita kemarin. Koordinat pertama kita adalah 1027 ditambah nilai HD tadi 2,998172.481 dikali sin sudut itu sin 150 derajat. Kita kalikan HD dengan sudut dulu, baru ditambahkan dengan 1027. Hasilnya adalah 10,28,499,086 meter. Itu adalah koordinat X dari titik P2. Selanjutnya kita cari koordinat Y pada titik P2, yaitu dengan rumus Y1 ditambah HD dikali cos azimut. Nilai HD kita masukkan dari yang kita dapatkan tadi, dikali terlebih dahulu dengan cos sudut azimutnya, baru ditambahkan dengan 1027. Hasilnya adalah 1024,403506 meter. Sedangkan nilai Z2 nya adalah Z1 ditambah dengan VD. Z1 tadi adalah 27 ditambah nilai VD kita tadi adalah 0,10469849 meter. Hasilnya adalah 27,10469849 meter. Itulah untuk titik P ke titik P2. Di sini kita menggunakan 6 titik. Caranya adalah sama. Kita lakukan pada titik P ke P3, P ke P4, P ke P5, P ke P6 dengan prosedur yang sama seperti yang kita lakukan pada P ke P1 tadi dan P kepada P2 tadi. Dengan menggunakan cara yang sama terhadap P ke P1 dan P ke 2 tadi, maka kita dapatkan nilai masing-masing AZ, VA, VHD, VD, DH, DX, DY dan koordinat XY dan Z nya di titik P ke P1, P ke P2, P ke P3, P ke P4, P ke P5, P ke P6 sebagai berikut. Hasil akhir dari perhitungan kita ini adalah pembuatan peta. Pertama kita tentukan arah utaranya itu ke atas, tentukan titik pusatnya, titik P pusat. Selanjutnya kita ketahui tadi azimut dari P ke P1 adalah 210 derajat. Ke sana utara ke bawahnya berarti 180, ke sininya ditambah 30 derajat lagi, 180 tambah 30 sama dengan 210. Dengan skala 1:100, jarak sebenarnya dari P ke P1 adalah 5 meter, maka pada peta jarak dari P pusat ke P1 adalah 5 cm. Pada titik P2, sudut P2 adalah 190 derajat. Di sini 190 dikurang 30, jadilah di sini arah ke sini nilai dari P2. Dengan jarak dari P ke P2 adalah 3 meter dengan skala 1:100, maka jarak pada peta dari pusat ke P2 adalah 3 cm. Begitu juga kita lakukan pada P3, P4, P5 dan P6. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada perhitungan kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.